Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para ikhwan sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang aksioma yang pertama, yaitu sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang dan ke depan kita akan menggali aksioma yang kedua, yaitu tentang Al-Quran. Tapi sebelum ke sana, karena masih terlalu banyak kerancuan berpikir gitu ya, termasuk di dalam majelis ini, jadi saya akan mengulas kembali dan memperdalam atau memperjelas terkait ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia atau diajarkan oleh Tuhan yang sudah kita bahas minggu yang lalu dari semula gitu. Jadi sejauh ini kita sudah membahas ada 4 ilmu yang dimiliki oleh manusia, yaitu pertama persepsi indrawi, kemudian yang kedua bahasa, kemudian yang ketiga sains, dan yang keempat matematika atau logika. Nah, jika ditambah 2 lagi, maka ini menjadi 6, yaitu teknologi dan skill. Nah, jadi ke-6 ilmu ini sangat esensial bagi manusia, termasuk juga bagi agama. Hanya perlu diingat baik-baik bahwa ini bukan agama. Jadi ilmu-ilmu ini ibaratnya adalah pakaian yang kita kenakan. Jadi kalau kita mau pergi berperang, ya kita kenakan pakaian perang. Kalau kita mau tidur, kita pakai pakaian tidur. Jangan mau berperang kita pakai pakaian tidur, atau mau tidur kita pakai pakaian berperang. Nah, kemudian harus juga diingat bahwa setiap masing-masing ilmu ini memiliki ciri-ciri, sifat-sifat, karakteristik, jati diri yang berbeda-beda. Juga memiliki domain atau wilayah kekuasaan atau wilayah operasional masing-masing, di samping juga metodologi yang berbeda-beda. Jadi sains misalkan itu tidak punya urusan dengan Tuhan, karena sains tidak memiliki kapasitas untuk membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Jangankan soal Tuhan, soal bau saja sains itu diam 1000 bahasa, seperti yang pernah kita bicarakan minggu-minggu sebelumnya. Jadi tidak ada satupun teori sains sampai hari ini yang bisa menjelaskan kenapa di bumi ini terjadi bencana alam, gunung meletus, tsunami atau gempa bumi. Karena kalau ada teori itu, berarti kan kita tidak butuh stasiun pemantau, kita tidak butuh sistem peringatan dini, karena sains bisa menjawab kapan terjadi bencana dan bagaimana mekanismenya. Nah, gini. Ditunggu dari tadi. Ente lila keberangan telat. Jadi sehebat apapun general theory of relativity atau quantum mechanics itu belum bisa menjelaskan kenapa terjadi tornado, kenapa terjadi badai atau topan di bumi. Jadi masing-masing ilmu ini punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Nah, hanya Hanya khusus untuk sains dan matematika
itu dia punya keistimewaan tertentu, punya keistimewaan. Nah, apa keistimewaan yang dimaksud? Yang pertama karena dia terstruktur dan sistematis. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, keistimewaan yang kedua dalam satu sisi, karena ada standar kebenaran. Jadi itulah keistimewaan sains dan matematika. Dia terstruktur secara sistematis dan ada standar kebenaran yang itu tidak bisa ditemukan di dalam semua ilmu yang lain. Di dalam semua ilmu yang lain. Nah walaupun begitu, secara bersama-sama semua ilmu ini memiliki kelemahan yang sangat fundamental. Nah, apa kelemahan yang paling fundamental itu? Kelemahan yang paling fundamental yang dimiliki oleh keenam ilmu ini adalah dia tidak memberitahu kita tentang makna, tidak memberitahu kita tentang nilai. Jadi, sains itu dia memberitahu manusia bagaimana cara kerja alam, bagaimana mekanisme hukum-hukum alam atau keteraturan alam. Tetapi sains tidak memberitahu kita apa makna di balik keteraturan itu, apa nilai yang ada di sana. Apakah keteraturan alam semesta ini berkaitan dengan tujuan atau maksud tertentu? Nah, itu tidak dijelaskan oleh sains. Apakah misalkan di balik keteraturan alam semesta ini ada kekuatan lain di luar alam semesta yang membuat keteraturan seperti itu tidak dijelaskan oleh sains. Nah, teknologi itu jelas. Pertama, dia tidak terstruktur, kemudian tidak sistematis, dan tidak memiliki standar kebenaran. Karena ajas yang ada di dalam teknologi itu adalah ajas kegunaan atau ajas manfaat atau ajas utilitas dalam menciptakan alat-alat yang membantu manusia. Nah, jadi tidak ada dalam teknologi ini pertanyaan mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Kalau misalkan kita pergi naik haji dengan sepeda atau dengan sepeda motor, ya itu tidak efektif dan tidak efisien. Jadi efektivitas dan efisiensi itulah yang menjadi ukuran teknologi. Tetapi kalau menggunakan pesawat jet atau helikopter untuk membeli loko, ya itu juga tidak efektif dan tidak efisien. Walaupun ada juga orang yang ceritanya kakeknya siapa, Kim Jong-un gitu, yang membeli rokok dari Korea Utara ke Perancis menggunakan jet pribadi gitu. Ada juga, tapi kan tidak efektif dan tidak efisien. Nah, yang jelas teknologi pun tidak memberitahu manusia tentang makna. Teknologi mungkin memberitahu bagaimana cara membunuh yang efektif dan efisien. Bisa memakai pisau, bisa memakai senapan, granat, atau bom nuklir. Tetapi teknologi itu tidak memberitahu manusia apakah membunuh itu baik atau buruk, benar atau salah. Kenapa manusia harus saling menumpahkan darah? Nah, jadi semua ilmu ini tidak memberitahu manusia tentang makna, tidak memberitahu manusia tentang nilai. Sedangkan manusia itu butuh nilai, kecuali bangsa Indonesia, Mus. Karena lebih butuh makan siang gratis daripada nilai. Nah, dari mana manusia kemudian belajar makna, belajar nilai-nilai? Itu ada dua ilmu yang mengajarkan manusia makna dan nilai. Yang satu, kita tulis saja 7. Filsafat dan mitologi atau hikayat. Jadi inilah yang mengajarkan manusia tentang nilai. Satu filsafat, yang kedua mitologi. Nah, kembali tadi, jadi setiap ilmu itu dia memiliki keterbatasan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing, memiliki metodologi masing-masing. Contoh misalkan hikayat. Hikayat
Kalau di kita disebutnya hikayat Malin Kundang. Kalau di Malaysia sana disebutnya hikayat Sitanggang. Nah, jadi hikayat ini dia mengajarkan kita tentang nilai, tetapi tidak mengajarkan kita tentang mekanisme alam. Karena itu wilayahnya sains. Jadi janganlah kemudian hikayat itu dibandingkan atau dibedah atau dianalisis atau disamakan dengan sains. Bagaimana mungkin orang bisa menjadi batu? Kan tidak mungkin orang bisa menjadi batu. Tapi sains tidak mengajarkan nilai. Hikayat mengajarkan nilai. Jadi hikayat tidak mengajarkan mekanisme alam, dia mengajarkan nilai, gitu maksud saya. Hikayat inilah kita belajar bahwa manusia ini harus bersikap santun, harus menghormati orang tua, harus menghargai jasa-jasa mereka. Itu yang tidak diajarkan oleh sains. Tetapi jangan kemudian hikayat ini disamakan dengan sains, karena tugas sains mengajarkan manusia tentang bagaimana mekanisme alam. Sains tidak mengajarkan tentang bagaimana manusia harus bersikap atau berbuat. Nah, hikayat tidak mengajarkan mekanisme alam. Hikayat mengajarkan manusia tentang sikap, tentang nilai, tentang makna. Jadi nanti mitologinya, jadi di dalam Al-Quran sendiri itu kita akan bertemu dengan banyak sekali hikayat-hikayat. Atau sebetulnya mitologi dengan hikayat itu maksudnya tidak begitu tidak begitu berbeda. Inilah ilmu yang mengajarkan nilai, yaitu filsafat dengan mitologi. Ada seorang filosof namanya Soren Kierkegaard yang mengatakan Anda tidak butuh filsafat ketika Anda sedang terbawa oleh arus sungai. Yang Anda butuhkan adalah seutas tali atau cabang untuk ada gapai, cabang yang bisa Anda raih gitu. Nah, jadi pemimpin kita ini dan itu terus-menerus berusaha meyakinkan bahwa rakyat Indonesia ini sedang terseret arus sungai. Dan masing-masing menawarkan ranting yang bisa digapai gitu ya. Ada yang namanya pendidikan gratis, ada yang namanya makan siang gratis, ada yang namanya internet gratis. Itulah kenapa bangsa Indonesia ini lupa. Karena terus-menerus diyakinkan bahwa hidup mereka itu terancam. Jadi apa yang besok bisa kita makan? Dari mana dana untuk membayar biaya sekolah dan kuota internet? Itu saja yang terus diyakinkan gitu ya oleh para pemimpin. Kamu itu sedang terseret. Ini yang kamu butuhkan gitu. Seutas tali atau ranting pohon untuk bisa menyelamatkan hidup kalian. Nah, sedangkan beragama itu gitu Mas, beragama itu esensinya adalah berfilsafat. Bernegara itu esensinya adalah berfilsafat, yaitu mencari nilai-nilai. Bukan hanya sekedar butuh makan siang gratis atau kuota gratis. Kenapa? Karena kalau beragama tidak berfilsafat, maka itu hanya akan menjadikan umat beragama ini monyet doger atau gajah sirkus yang dilatih tata cara ini itu, tetapi tidak mengerti makna. Kan begitu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada para iwan sekalian apa itu filsafat. Ya, supaya tidak mengantuk, lewat cerita saja gitu, lewat cerita. Jadi cerita yang sangat penting. Ini cerita ini salah satu dari cerita di dalam kumpulan hikayat 1001 Malam. Ada yang pernah baca, Bran? 1001 Malam? Hah? Belum. Ya kalau tidak mau membaca, ini udah difilmkan. Film judulnya The Arabian Night tahun 2000, rilis tahun 2000. Pemeran utamanya Mili Avitar kalau tidak salah. Jadi dahulu zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid hiduplah seorang
gelandangan pengemis bernama Amin. Nah, satu malam si Amin ini setelah seharian penuh gitu kan mengemis atau mengumpulkan uang recehan, dia ingin ya bersenang-senang lah dengan minum-minum di kedai tuak, di kedai Homer, kedai arak. Nah, pada malam yang sama Khalifah Harun ar-Rasyid juga ingin berpetualang. Jadi dia dengan memakai pakaian menyamar sebagai rakyat biasa, rakyat kebanyakan gitu. Kemudian dikawal juga oleh Grand Wazir atau Perdana Menteri dan beberapa pengawal. Mereka keluar dari istana. Yang kebetulan bertemu dengan si Amin di kedai tuak itu gitu. Nah, terjadilah kongko-kongko percakapan antara Khalifah Harun ar-Rasyid dengan si Amin. Dan si Amin itu sambil mabuk dia menceritakan tentang hidupnya sebagai seorang gembel gelandangan pengemis, sampai Khalifah Harun kemudian bertanya kepada si Amin, "Wahai saudaraku, kalau engkau diberi kebebasan untuk memilih takdirmu, takdir apa yang akan kau pilih?" Si Amin itu sambil mabuk dia menjawab, "Saya akan memilih takdir sebagai seorang khalifah." Nah, mendengar jawaban si Amin ini terbersitlah ide gagasan gila di benak Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebuah lelucon yang dianggap paling kejam, paling keji sepanjang sejarah manusia, yang kenal oleh sejarah manusia. Jadi Harun ar-Rasyid kemudian menunggu sampai si Amin ini betul-betul mabuk, berjalan terhuyung-huyung, sempoyongan gitu keluar dari kedai tuak, dan jatuh tersungkur ke dalam parit dalam keadaan tak sadarkan diri, tertidur. Nah, begitu si Amin ini tersungkur, maka Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan pengawalnya ini untuk membawa si Amin ke dalam istana, kemudian menidurkan si Amin ini di peraduan sang khalifah gitu. Jubahnya diganti, janggutnya dibersihkan, wajahnya dibedaki, dan diberi harum-haruman. Nah, tak lupa si Harun ar-Rasyid ini dia memerintahkan seluruh pejabat istana dan pembantu istana ini untuk memperlakukan si Amin ini seolah-olah dia itu Sultan Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid sendiri, nah di ruangan itu ada lemari gitu kan, yang tidak pakai kaca, jadi dindingnya itu kayu, pintunya itu kayu begini gitu. Kayu berpalang-palang. Nah, Sultan Harun itu masuk ke dalam lemari itu dan menunggu dengan antusias itu kira-kira apa yang akan terjadi pagi harinya. Nah, bisa terbayangkan begitu si Amin ini bangun pagi harinya, dia terkejut dan ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena dia menyangka dirinya ini telah diculik oleh seorang jin jahat gitu yang dibawa ke dalam istana jin. Dan Harun ar-Rasyid, jadi dia berteriak-teriak di sana, mukul-mukul kepala, tolong gitu bebaskan saya. Sampai kemudian dia menggigil gitu, pergi ke sudut kasur itu sambil memeluk lutut gitu kan, karena saking takutnya. Dan suara-suara ketawa, padahal itu disangkanya suara Raja Jin. Suara Jin. Padahal itu suara Sultan ar-Rasyid yang tertawa terkekek karena bahagia melihat penderitaan orang lain. Nah, sampai akhirnya apa? Sampai aja Grand Wazir ini datang, "Mahadza ya Sayyidi." Ada apa gitu, bersama pengawal yang lain itu datang ke, tolong saya, bebaskan saya. Lepaskan wahai Raja Jin jahat. Coba Anda tenang, kata si Grand Wazir itu, Perdana Menteri itu. "Tuanku Paduka, cobalah tenang, Anda ini terlalu banyak minum semalam gitu, sampai hilang kesadaran gitu, tidak sadarkan diri gitu kan. Sampai terkena halusinasi, begitulah kira-kira. Andalah Tuan kita semua, Andalah sang khalifah, Andalah penguasa dunia dan pemimpin orang-orang beriman. Kalau Anda tidak percaya,
Tanya semua orang gitu. Tanya semua pejabat dan pembantu istana. Atau coba Anda perintahkan sesuatu, pasti kami akan dengar dan kami laksanakan. Nah, karena si Grand Wazir ini terus-menerus meyakinkan si Amin bahwa dialah Sultan Harun al-Rasyid, kan perlahan-lahan si Amin ini mulai percaya gitu bahwa memang mungkin ya sayalah Harun al-Rasyid. Percaya. Nah, sehingga kemudian dia mulai beradaptasi, kemudian menjalankan roda pemerintahan gitu kan, memimpin sidang-sidang, mengeluarkan maklumat-maklumat, sampai yang sayangnya kata Grand Wazir itu jauh lebih baik dari Sultan Harun al-Rasyid sendiri, yang asli gitu. Sampai ketika menjelang malam, si Amin ini sudah benar-benar percaya bahwa dia adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, begitu si Amin tertidur, Harun al-Rasyid yang asli itu memerintahkan si Amin supaya dikeluarkan kembali dari istana, dimasukkan ke dalam parit tadi gitu. Pakaiannya diganti kembali dengan yang asli. Dan begitu bangun, kembali si Amin ini mengalami depresi luar biasa gitu. Dia berteriak-teriak bahwa dirinya itu adalah khalifah. Kenapa saya bangun di gorong-gorong gitu. Sampai kemudian si Amin ini merenung gitu kan seharian. Apakah dia itu si Amin atau dia itu Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, sore harinya si Khalifah Harun al-Rasyid ini itu memerintahkan supaya si Amin diberi hadiah Khomar gitu. Jadi ceritanya hari itu Khalifah Harun berulang tahun dan seluruh warga kota itu diberi hadiah. Ya si Amin yang sudah mulai sadar kembali bahwa dirinya ini gembel, gelandangan pengemis, kan bahagia luar biasa gitu, ada orang yang ngasih hadiah percuma gitu. Khomar, sampai kemudian malam harinya dia tertidur dan kembali Sultan ini mengulangi leluconnya. Dibawa lagi si Amin ini ke dalam istana. Terbangun lagi, gitu, depresi lagi, berteriak-teriak lagi. Dan suara-suara ketawa inilah yang dianggap paling menggoda, sehingga mengganggu. Gitu. Sehingga kemudian si Amin ini mengambil salah satu pedang pengawal istana dan menusukkannya ke dalam, pergi kau iblis jahat. Gitu. Masukkannya ke dalam lemari, ya, karena suara itu bersumber dari sana. Dan meninggallah Khalifah Harun al-Rasyid yang asli. Nah ini hikayat gitu kan, bukan sejarah gitu mas. Jadi meninggalnya tidak begitu ya, hikayat. Tapi kalau menurut Karen Armstrong, jadi cerita-cerita 1001 malam ini digemari luar biasa di Eropa. Bukan hanya di kalangan bangsawan dan masyarakat terpelajar. Cerita ini bahkan menyebar sampai ke dalam pelosok-pelosok. Jauh sebelum orang Arab itu mengenal yang namanya Islam. Dan cerita-cerita itu menjadi bacaan wajib. Bukan bacaan karena tidak dibaca dari mulut ke mulut. Menjadi cerita wajib sebagai dongeng pengantar tidur. Nah, bagi kalangan bangsawan, bagi kalangan terpelajar, cerita-cerita inilah yang membangkitkan kembali ketertarikan mereka, membangkitkan kembali semangat mereka untuk belajar tentang filsafat. Ya, salah satunya adalah cerita ini. Ya kalau itu kan terbukti sampai sekarang juga, artinya 1001 malam itu, Aladin, Sinbad si pelaut, Alibaba, itu kan sampai hari ini juga tetap menjadi apa ya di Hollywood itu salah satu cerita-cerita favorit lah di Hollywood juga. Nah itu sebetulnya dari abad ke-12 kalau tidak salah itu sudah menyebar cerita-cerita itu di Eropa. Dan salah satu cerita yang terpenting itu adalah cerita tentang si Amin. Ini yang kemudian melahirkan filsafat pertengahan Eropa. Jadi kalau ditanya apa itu filsafat, maka filsafat itu adalah upaya manusia untuk mengidentifikasi, untuk
mengenali, untuk mencari tahu, untuk mempelajari, ya, mengkaji mana yang hakiki, gitu, mana kenyataan yang hakiki, mana ilusi yang menipu. Nah, itu dan satu itu. Nah, yang kedua, seperti dikisahkan di dalam cerita si Amin tadi, sebetulnya bukan hanya persoalan si Amin. Persoalan mencari jati diri itu adalah persoalan semua umat manusia yang mau berpikir. Jadi syarat filsafat itu adalah ketika pikiran manusia ini diberi kebebasan untuk berpetualang, untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan, untuk membebaskan diri dari dogma-dogma yang dianggap baku. Nah, itulah filsafat. Nah, yang ketiga, seperti dikasahkan dalam cerita si Amin tadi, maka di dalam filsafat ini tidak ada cara untuk memverifikasi kebenaran. Jadi semua kembali kepada si Amin, apakah dia akan mempercayai hati nuraninya yang sebetulnya pada dasarnya percaya bahwa dirinya ini gelandangan pengemis, atau dia akan mempercayai semua informasi yang ada di luar sana, istana, gitu kan, Grand Wazir, gitu kan, para pengawal yang semua ini terus-menerus meyakinkan bahwa kamu itu khalifah, gitu, bukan gelandangan pengemis. Nah, si Amin ini tidak punya cara untuk mana yang benar, tidak punya cara untuk memverifikasi mana yang benar, apakah dirinya ini gelandangan pengemis atau khalifah. Tidak. Jadi semuanya kembali kepada keyakinan. Nah, itulah yang paling terpenting di dalam filsafat. Tiga hal itu. Satu, upaya penyelidikan untuk membedakan mana yang hakiki dan mana yang menipu, itu ilusi. Yang kedua, filsafat ini adalah kegiatan kebebasan berpikir untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan, membebaskan diri dari dogma-dogma, gitu. Nah, yang ketiga, tidak ada cara untuk memverifikasi kebenaran di dalam filsafat. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, bahwa hanya sains yang istimewa itu hanya sains dan matematika saja. Karena hanya dalam sains dan matematika ada cara untuk memverifikasi kebenaran. Nah, di luar itu filsafat sekalipun tidak ada. Jadi dulu Hujatul Islam Al-Ghazali ini pernah melarang, kira-kira melarang, ya, atau mengharamkan filsafat melalui buku yang dia tulis, judulnya Tahafut Al-Falasifah. Nah, sayangnya metode Al-Ghazali untuk melarang filsafat itu, untuk mengharamkan filsafat itu sepenuhnya filsafat, gitu. Nah, sehingga kemudian buku ini dibantah oleh Ibnu Rus dengan buku lagi, gitu, Tahafut At-Tahafut. Jadi jangankan sekelas MUI, gitu, sekelas Ibnu Rus atau Al-Ghazali yang di barat saja dianggap guru besar, guru besar, sampai dibuat patungnya, gitu, di barat itu guru filsafat. Itu tidak bisa mencapai konsensus mana yang, nah, itu yang sangat penting. Jadi sangat penting dalam filsafat. Kenapa? Karena kita akan membahas sejarah filsafat. Sejak kapan Islam atau umat Islam mengenal filsafat? Nah, umat Islam itu mengenal filsafat sejak awal. Nah, tetapi filsafat ini menjadi begitu dominan, sangat luar biasa dominan, lebih dominan dari fikih, dari macam-macam tafsir Ismail itu, maka belum lahir mungkin. Itu sejak peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sejak itulah kemudian muncul berbagai macam aliran filsafat yang namanya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain, gitu, sampai nanti zamannya Al-Ghazali dan Ibnu Rus dan terus ke sana.
Awalnya dari situ. Nah, jadi apakah apakah Quran itu qadim atau Quran itu hadis? Apakah Quran itu makhluk atau di luar makhluk? Apakah dia kalamullah atau kalam Muhammad? Apakah manusia terikat oleh takdir? Atau apakah manusia memiliki kebebasan takdir? Apakah sifat maha tahu Tuhan itu bertentangan dengan sifat maha adil Tuhan? Apakah Tuhan bisa membuat batu yang Tuhan sendiri tidak mampu untuk mengangkat? Nah, termasuk apakah Tuhan bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum, gitu, seperti dicatat dalam Al-Quran. Nah, itu adalah produk-produk pemikiran filsafat di dalam Islam. Nah, karena itu produk pemikiran filsafat, maka kembali kepada yang tadi, tidak ada cara untuk memverifikasi kebenaran di situ. Jadi metode filsafat ini kan hanya satu saja. Ya, satu-satunya metode filsafat itu adalah argumen. Dan sudah kita bahas kemarin, argumen itu bukan bukti. Argumen adalah alasan kita mempercayai sesuatu atau alasan kita melakukan sesuatu. Itu argumen. Dan setiap argumen ini bisa dibantah dengan argumen yang lain. Jadi kalau ada orang yang dengan argumen dia meyakini bahwa Quran itu qadim, ya silakan saja. Tetapi tidak akan ada satupun manusia yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu qadim. Jadi semua produk pemikiran filsafat ini sama-sama benar atau sama-sama salah. Sama-sama sah atau sama-sama sesat. Sama-sama. Nah, itu harus dipahami baik, harus dipahami betul dengan oleh umat Islam. Nah, jadi kembali kepada apa? Kembali kepada ini tadi. Jadi seluruh ilmu ini, itu 8 yang sudah kita bahas, mudah-mudahan ini akan menggambarkan seluruh peta pengetahuan manusia gitu. Tidak akan ada keluar dari sini, tinggal nanti kita tambah beberapa item lagi. Itu tidak akan ada yang keluar dari situ, pengetahuan manusia itu ini. Nah, hanya ke-8 pengetahuan manusia ini bukan agama. Ini adalah pakaian. Nah, termasuk apa? Termasuk filsafat Islam. Jadi Muslim ini dia boleh berpakaian Asy'ariyah. Itu sama baiknya dengan yang berpakaian Maturidiyah, dengan yang berpakaian Mu'tazilah. Sama baiknya dengan yang berpakaian Jabariyah atau Qadariyah, karena pakaian saya tidak menggugurkan. Ya, seperti kita memakai jas, kan boleh. Itu bagaimana pakaian itu, bagaimana cara Anda tampil. Gitu. Kita pakai kaos oblong, ya tidak mengubah diri saya sebagai jaki. Gitu. Kan pilihan saja. Jadi boleh Muslim ini berpakaian Asy'ariyah, percaya 20 sifat Allah gitu. Kalau saya tidak percaya gitu, kan keterlaluan kalau kita membatasi Allah dengan pikiran kita gitu, manusia. Tidak sopan gitu kalau menurut saya. Tapi kan tidak ada cara untuk memverifikasi mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jadi karena semuanya tadi kembali kepada yang tadi. Yang ilmu yang spesial itu, yang istimewa itu hanya sains dan matematika, karena di sana ada standar kebenaran. Di dalam filsafat itu tidak ada standar kebenaran. Tidak ada orang yang bisa membuktikan apapun klaim filsafat yang dia miliki. Itu hanya argumen saja, hanya dasar dia meyakini sesuatu. Sehingga tadi sekelas Al-Ghazali dan Ibn Rus saja tidak pernah akur. Dan bukan hanya di Islam, di semua wilayah filsafat yang lain juga tidak ada yang bisa damai. Apakah manusia itu memiliki pengetahuan karena empirisme
atau karena rasionalisme Immanuel Kant gitu. Bumi datar, bumi bulat. Itu mah sains, itu mah sains. Nah, jadi maksud saya yaitu bisa ilmu-ilmu ini esensial, penting bagi manusia, tetapi kita harus menempatkannya secara arif dan bijaksana. Kenapa? Karena seperti kata Plato, semakin besar manfaat sesuatu, maka semakin besar pula bahaya yang ditimbulkan oleh sesuatu itu. Pisau yang tumpul kurang berguna, tapi dia juga kurang mengandung bahaya. Beda dengan pisau yang tajam. Manfaatnya lebih banyak, tetapi potensi bahayanya juga pasti lebih banyak dibandingkan pisau yang tumpul. Jadi yang berbahaya itu bukan agama. Kan ada orang yang ngomong, bukan hanya satu orang gitu, banyak sekali gitu kan. Banyak sekali. Ada orang yang ngomong bahwa agama itu sumber malapetaka bagi manusia. Karena kita lihat peperangan dan sebagainya itu disebabkan oleh agama. Nah, sebetulnya yang berbahaya itu bukan agama. Yang berbahaya itu adalah filsafat. Ketika filsafat ini satu dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, yang kedua dijadikan sebagai alat legitimasi kejahatan kemanusiaan, yang ketiga karena disakralkan. Jadi filsafat sebagai metode untuk mengkaji, untuk meneliti dan membebaskan pikiran manusia dari dogma-dogma justru dihilangkan. Filsafat diubah menjadi dogma itu sendiri. Nah, itu yang berbahaya gitu. Jadi bukan agama yang berbahaya, tapi filsafat yang berbahaya. Dan itu bisa ada kaitannya dengan agama, bisa juga tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi Karl Marx itu dia seorang filosof, dia mengajarkan materialisme dan komunisme atau determinisme historis sebagai karya intelektual. Tapi di tangan Lenin, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Musso, Alimin, Aidit, itu bisa menjadi alat untuk melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dahsyat. Lebih kejam dari berjuta kali binatang gitu kan. Nah, Hitler juga seorang filosof karena dia menulis buku Mein Kampf, Perjuanganku. Tapi ketika keyakinan Hitler tentang chauvinisme, tentang Deutschland über alles atau ini dijadikan sebagai dasar gerakan politik, nah itulah kemudian yang menjadi bencana. Tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, yang ada kaitannya dengan agama juga sama gitu. Jadi agama Nasrani itu membunuh ratusan ribu orang, jutaan orang gitu, dibakar hidup-hidup yang kita sebut inkuisisi. Bukan karena Injil, bukan karena ajaran Isa Al-Masih, tapi karena filsafat yang digunakan oleh gereja Nasrani. Nah, di Islam juga sama dalam sejarah Islam. Kalau Kristen ada inkuisisi, di Islam ada tahkim. Sama gitu, sama inkuisisi. Jadi bukan agamanya yang berbahaya, tetapi filsafat yang disalahgunakan. Atau filsafat yang hakikat filsafatnya sendiri dibuang, diganti menjadi dogma. Jadi kalau misalkan ada orang yang menghukum orang lain karena tidak percaya Quran ini kodim, nah itu berarti dia menggunakan cara-cara Lenin atau Hitler atau gereja Katolik 1500 tahun yang lalu. Nah itu bahayanya gitu. Nah barangkali para ikhwan 40 menit. Dan gimana, ada
Ya enggak selesai. Kecuali pertanyaan. Kan aya tambahan nih. Kapan ketemu? ya kewe itu mah juga. Iya. Non ya itu untuk tema-tema mendatang, tetapi saya kira ini yang salah satu yang penting untuk dimengerti. Nah, ya kalau dilanjutkan panjang masalahnya. Saya akan berbicara soal agak panjang soal aksioma yang kedua tentang Al-Quran. Tapi ini harus dimengerti dulu bahwa Al-Quran dengan filsafat tentang Al-Quran itu dua hal yang berbeda gitu. Tuhan dengan filsafat tentang Tuhan itu dua hal yang berbeda. Seperti tadi misalkan apakah Tuhan memiliki sifat wajib atau tidak, itu kan pemikiran manusia tentang Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Apakah Quran itu qadim atau hadis, itu kan pemikiran manusia tentang Quran, bukan Quran itu sendiri. Dan karena ini pemikirannya masuk dalam kategori filsafat, maka di sana artinya tidak ada cara untuk memverifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Kembali kepada keyakinan masing-masing orang, kembali kepada argumen ya masing-masing orang. Tapi yang tidak boleh itu adalah mensakralkan atau menjadikan filsafat sebagai alat legitimasi untuk berbuat kejahatan kemanusiaan. Intinya itu barangkali. Dan untuk sementara saya cukup sekian karena mungkin kalau 20 menit 3 maka 20 menit maka iya aja. Jadi untuk tema sekarang ini menambah satu lagi pembenaran ilmu yang diajarkan oleh manusia kepada Tuhan, yaitu filsafat dan hikayat. Barangkali itu saja para iman sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu 5 lamar.